Assalamualaikum sahabat Quran. Assalamualaikum sahabat Quran. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat Quran yang berada, senang sekali hari ini Katia bisa kembali menemani, menyapa dan hadir gitu ya. Untuk sahabat Quran yang berada semua sehat selalu, dimudahkan segala urusannya dan berkah dunia akhirat. Amin. Dan seperti biasa sebelum dimulai, bismillah dulu. Nah kali ini Katia mau share banyak banget yang mulai bertanya banyak banget nih. Dan tidak jauh dari pembelajaran, pembuatan sekolah TK. Dan karena ini masa-masa awal semester pertama, masa-masa anak-anak adaptasi, masa-masa pertama kali masuk sekolah, masa-masa guru baru, teman baru. Jadi banyak banget yang bertanya tentang tips anak yang mogok, semangat sekolah, anak yang masih nangis, masih ditungguin, orang tuanya yang di dalam terus dan sebagainya gitu ya. Nah kali ini Katia mau jawab dulu tentang bagaimana Katia orang tuanya, gurunya atau orang tuanya, yang orang tua dulu deh. Katia gimana orang tuanya yang nggak bisa kerja sama gitu ya, masih aja di dalam kelas bahkan bukan hanya di luar. Jadi ini udah jadi ketentuan ya, ketentuan sekolahnya. Jadi banyak sekali pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh sekolah dan juga pertimbangan oleh guru. Kalau pertimbangan sekolah, pertama memang untuk mendisiplinkan para siswanya untuk bisa bekerja sama belajar secara mandiri dengan guru gitu ya. Ada juga pertimbangannya tentang kemandirian gitu ya. Karena dimana kalau ada orang tua di dalam kelas, itu anak-anak hanya akan meminta bantuan, keperluan dan sebagainya, keluar lagi ke orang tua, keluar lagi ke pengasuh dan sebagainya. Dan pertimbangan yang lainnya mungkin sekolah itu tentang keterbatasan tempat gitu ya. Dimana tempat itu segitu-gitunya, jika ada orang tua dan sebagainya, itu akan memenuhi tempat yang memang makin desak dan makin sempit gitu ya. Dan pertimbangan keempat adalah untuk lebih menyamankan gurunya agar bisa memaksimalkan pembelajaran. Dimana kalau ada orang tua kan agak canggung, gak enak untuk tegas dan sebagainya. Nah gimana nih orang tua Katia yang belum bisa kerja sama untuk bisa meninggalkan sekolah atau anaknya di sekolah sendiri biar bersama gurunya aja. Ada beberapa alasan yang orang tua tidak bisa meninggalkan. Yang pertama, dia paham bahwa anaknya tuh suka ngamuk dan dia hanya ingin menolong bahwa takutnya tidak bisa teratasi, anaknya mengganggu aktivitas yang lain. Jadi orang tuanya ingin membantu meskipun tidak ngomong gitu ya. Nggak enak gitu sama gurunya, malu gitu anak saya kayak gitu. Jadi biasanya selalu memantau dan bahkan ikut ke kelas gitu, karena anak saya suka ngamuk gitu, anak saya suka nangisnya lama dan sebagainya. Yang kedua, orang tua yang tidak bisa kerja sama, artinya orang tua yang memang tidak punya pekerjaan lain selain dia ibu rumah tangga, anaknya pertama yang sekolah gitu ya. Jadi udahlah gitu, mau nemenin juga nggak apa-apa, pengen tahu kegiatan dan sebagainya. Jadi masih ada waktu untuk menunggu gitu. Yang ketiga, kenapa orang tua masih sabar untuk bisa menunggu ya? Yang ketiga, mungkin saja jarak ke rumah untuk sekolah itu agak jauh, lumayan jauh. Jadi ketika sekolahnya hanya sebentar, mungkin sampai jam 10, setengah 11 dan sebagainya, itu seperti ketika baru pulang itu harus menjemput kembali. Ya beda alasannya jika sudah ada antar jemput karena sudah efektif. Ini malah belum efektif gitu ya. Dan ini bisa kita atasi. Pertama, semuanya sudah kita seragamkan bahwa di pertemuan awal kita akan di pertemuan awal secara ada interview orang tua kan, selain anak-anak diobservasi, orang tua juga diinterview. Jadi kita sudah disonding dari awal gitu ya, bahwa orang tua hanya menunggu, diberikan kesempatan 3 kali tunggu gitu. Artinya untuk menunggunya juga boleh hari pertama di dalam, hari kedua ketiga itu bisa di luar ya. Karena itu pertimbangan tempat dan sebagainya dan keriuhan dan sebagainya pokoknya pada orang tua. Nah yang kedua itu dikasih dikasih peringatan dengan entah itu di WA, entah itu ada tulisan di sekolahnya dan sebagainya. Dan itu
ini ya dengan maksimal biasanya tuh seminggu dikasih waktu tuh hayaway ditempel, meskipun sudah ditempel masih ada yang seperti itu, maka perlu sekali konsultasi antara guru dan orang tua. Barangkali kenapa belum bisa ditinggalkan, ada sesuatu yang memang ternyata perlu dibicarakan lebih gitu, dibicarakan mendalam empat mata gitu. Jadi nanti dikasih solusi, mamanya jarak yang tadi jauh, bagaimana solusinya, apakah dipercepat efektifnya antar jemput, atau yang kedua tidak ada kerjaan dan sebagainya, pengen nungguin, kasih tahu nanti juga ada video, ada foto, dan kemudian kasih tahu bahwa perkembangan anak itu akan lebih terlihat, akan lebih muncul ketika tidak dengan orang tuanya, karena kemandirian, contohnya keberanian kan, dia harus berani karena nggak ada emaknya, karena nggak ada mamanya, dia harus berani untuk minta bantuan untuk dibuka, diambilin, atau di apa aja yang buat dia harus minta tolong dengan gurunya. Itu kan sebuah aspek perkembangan yang kalau tidak ada orang tuanya muncul gitu ya. Atau solusinya yang lain tadi gitu ya, anaknya yang takut merusak suasana di kelas, efektivitas di kelas juga jadi kacau dan sebagainya, kasih tahu enggak apa-apa bunda, ini tugas kami, percayakan kepada kami. Dimana katanya juga pernah diceritakan 2 minggu full 2 minggu, dimana anak itu nangisnya sampai hampir sejam, dan itu bukan nangis yang benar-benar meronta-ronta, kaki nendang-nendang ke saya gitu ya, ke Katia, menjambak-jambak, narik-narik kerudung, tapi 2 minggu, dan ternyata full itu 2 minggu selesai gitu ya. Orang tua dipercayakan kepada itu, meskipun orang tuanya bu ini nggak apa-apa bu, nggak apa-apa. Yakinkan dengan wajah kita, yakinkan dengan kata-kata kita, dan yakinkan dengan kepercayaan bahwa kita bisa. Nah nanti emang orang tuanya nanti ada juga yang nong-nong di kejauhan dan sebagainya, nong-nong ngintip-ngintip gitu ya, dan sebagainya. Yakinkan itu. Jadi orang tua tidak berpartisipasi untuk pendidikan maksudnya ngajar di kelas, biarkan oleh oleh gurunya, oleh guru kelasnya sendiri. Itu saja ya. Jadi kita harus paham, tidak mengejas orang tuanya apa dan bagaimana, mungkin saja ada hal yang bisa kita bicarakan empat mata dengan gurunya. Itu saja. Jangan kemana-mana. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kita tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.